So guys, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan tampah yang sudah kita bersihkan. Kemudian kita alaskan dengan daun pisang yang udah kita lipat segitiga. Kemudian kita perkuat dengan staples. Untuk cara melipat daun pisang dengan bentuk segitiga seperti ini, untuk alasan tumpeng ada di kolom deskripsi ya guys. Tips di tumpeng ceria agar nasinya nampak terlihat megah, kita bisa menggunakan alat bantu seperti styrofoam agar menjulang tinggi ya guys. Letakkan styrofoam di mana kita akan menaruh nasi. Setelah itu, pastikan lauk pauk yang memiliki warna kontras dan kita letakkan lauk pauk pada sisiran ruang tampah yang masih kosong. Tahap selanjutnya, kita bisa cetak nasi putih sesuaikan dengan ukuran tentunya. Di sini kita menggunakan cetakan loyang yang berbahan aluminium. Kemudian kita letakkan di atas styrofoam yang udah kita siapin ya guys. Selanjutnya, cetak nasi kuning yang udah kita padatkan, kemudian kita letakkan di atas nasi putih yang udah kita letakkan di atas styrofoam. Jangan lupa kita rapikan nasi putih dan juga nasi kuning agar terlihat menyatu ya guys. Lanjutkan dengan meletakkan nasi kuning yang ukurannya lebih kecil dari nasi kuning yang kedua ya guys. Agar cetakan nasi kuning terlihat lebih megah, kita bisa menambahkan 1 kali lagi dari cetakan nasi kuning dengan ukuran yang sama dari nasi kuning yang paling kecil. Kemudian kita padatkan dan kita rapikan kembali agar kelihatan menyatu ya guys. Jangan lupa mahkota dari tumpeng yaitu kerucut dari nasi kuning yang udah kita cetak padat. Tips agar nasi kuning tidak lengket di cetakan, kita bisa menggunakan daun pisang ataupun dengan menggunakan plastik. Jangan lupa mahkota kerucut identik dengan penutup dari daun pisang ya guys. Oke guys, kita lanjutkan dengan menata lauk pauk selanjutnya yaitu perkedel kentang rasa sapi, daging sapi maksudnya. Kemudian kita letakkan di sisiran tampah yang masih kosong. Di sini kita letakkan di sebelah dari bihun goreng. Selanjutnya kita letakkan ingkung di sisiran tampah yang masih kosong. Menyusul lauk selanjutnya, di sini udah ada sate ayam, kemudian kita letakkan di sisiran tampah yang masih kosong di sebelahnya ingkung. Agar tumpengnya nampak kontras dan cantik tentunya, kita bisa menambahkan daun selada di sisiran tampah yang masih kosong, kemudian kita tata rapi untuk menaruh orek tempe. Setelah daun selada tertata rapi, kita bisa letakkan orek tempe yang super crunchy dan bikin nagih tentunya ala tumpeng ceria. Jangan lupa rapikan kembali agar tampilannya makin manis. Dan ini dia tempat wadah sambal dari labu kuning yang super duper unyu-unyu kita letakkan di sisiran tampah yang masih kosong, di sebelahnya ingkung. Kembali kita tata selada untuk menaruh lauk pauk selanjutnya, yaitu sambal goreng hati ya guys. Oke, setelah 6 lauk semua terselesaikan, kemudian kita menyusul lauk pauk yang ketujuh, yaitu urap. So, jangan lupa pilih sayuran untuk urap-urapan atau kulupan ya guys, dengan beraneka warna agar terlihat nampak cantik dan kontras. Untuk jenis sayurannya, kita bisa menyesuaikan budget yang udah ditentukan dari customer atau pemesan. Next, langkah selanjutnya, di sini karena satenya berantakan, kita bisa mengikatnya atau menyematkan dengan daun pisang. Kita bentuk seperti tali pita ya guys. Bagi sate menjadi 2 bagian, jadi agar kelihatan nampak lebih cantik juga. Setelah semua lauk tertata rapi, tinggal finishing guys. Hiasi dengan garnis-garnis bunga yang sudah kita siapkan agar tampilannya makin manis. Setelah garnis bunga terselesaikan, kita bisa melanjutkan meletakkan garnis tulisan huruf yang udah dipesan. Di sini kita menggunakan HBD, Happy Birthday, kita singkat. Kemudian untuk namanya menggunakan Aistia sayang.
Agar tampilan garnish hurufnya makin cantik, kita bisa menggunakan tusuk lidi sebagai penyangganya. Selanjutnya kita masukkan sambal ke dalam wadah yang udah kita siapkan, yaitu garnish mangkok dari labu kuning. Dan ini dia hasilnya. Menata tumpeng super mudah dan praktis, dan tentunya makin kelihatan manis. Gimana? Cukup mudah dan simpel bukan? Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat dasaran sebagai wadah nasi tumpeng terlebih dahulu ya guys. Di sini kita menggunakan tampah yang udah dialasi dengan styrofoam. Tata merata daun pisang yang udah kita lipat berbentuk segitiga, lalu staples agar tidak lepas. Lakukan hal yang sama hingga dasaran tampah tertutup secara keseluruhan. Untuk tahu cara melipat daun pisangnya, ada di playlist atau di video-video sebelumnya. Banyak yang udah aku share ya guys, kalian bisa lihat di kolom deskripsi juga bisa. Oke, next kita cetak nasi putih selagi hangat, sesuaikan dengan ukuran pemesan. Kemudian taruh di atas styrofoam yang udah kita siapkan. Dan tahap selanjutnya kita letakkan nasi kuning di atas permukaan nasi putih. Jadi ukurannya lebih kecil dari ukuran nasi putih. Jangan lupa rapikan kembali agar nasi kelihatan menyatu guys. Cetak kembali nasi kuning dengan ukuran lebih kecil dari nasi kuning sebelumnya. Kemudian letakkan di atasnya. Yang terakhir guys, tentu saja kita cetak nasi kuning dengan berbentuk kerucut, kemudian kita letakkan di atasnya. Dan jangan sampai terlupakan, mahkota kerucut identik dengan penutup dari daun pisang guys. Tahap berikutnya guys, pastikan lauk pauk yang memiliki warna kontras tentunya, dan kita letakkan di sisiran tampah yang masih kosong. Agar tampilannya makin cantik, kita bisa menyelipkan atau menaruh selada sebelum menaruh lauk pauk. Kemudian letakkan ingkung di atas selada yang udah kita tata. Menyusul lauk pauk selanjutnya, kita letakkan sate ayam yang udah kita siapkan. Kemudian kita letakkan di sisiran tampah yang masih kosong guys. Agar tampilan sate makin manis, kita bisa menyematkan daun pisang dengan melingkar dan berbentuk pita guys. Berikutnya kita letakkan tempat wadah sambal dari labu kuning yang super duper unyu-unyu. Kemudian kita geser tampah untuk melanjutkan menata lauk selanjutnya ya guys. Untuk lauk yang ketiga, di sini udah ada mie goreng lengkap dengan sayuran. Kemudian kita rapikan di sisiran tampah yang masih kosong. Tips dari tumpeng ceria, agar lauk pauknya tidak menyatu atau tercampur, kita bisa menggunakan selipan dari daun pisang atau daun selada guys. Tapi karena di Hong Kong daun pisangnya mehong banget, jadi kita hemat-hemat aja. Oke, geser kembali tampah dan kita tata lauk selanjutnya. Letakkan kering tempe di sisiran tampah yang masih kosong tentunya. Kemudian kita rapikan kembali. So, orek tempe ini merupakan menu terfavorit di tumpeng ceria guys. Lanjutkan dengan menaruh lauk pauk selanjutnya, yaitu lauk pauk yang kelima. Pastikan jangan lupa pilih sayuran untuk urap-urap atau kuluban dengan beraneka warna. Tentunya agar tampilannya makin cantik dan sedap dipandang mata. Dan untuk urap-urapannya, di sini kita menggunakan sayuran mulai dari tauge, kai joy sam, sebangsa sawi tapi bukan sawi ya guys. Rasanya ada pahitnya, ada gurihnya. Kemudian ada kacang hijau dan ada patahan dari garnish wortel. Lanjutkan dengan menyelipkan daun pisang sebagai pembatas lauk. Kemudian kita letakkan
Lauk yang terakhir yaitu sambal goreng hati ayam dengan kentang guys. Jangan lupa selipkan kembali daun pisang sebagai pembatas lauk, kemudian rapikan kembali. Tuangkan sambal ke dalam tempat wadah yang udah kita siapkan. Karena lupa nggak bawa cendok guys, jadi aku menggunakan gunting. Tahap berikutnya tinggal finishing guys. Kita letakkan atau kita hiasi dengan garnish bunga yang udah kita siapkan. Jangan lupa letakkan juga penutup dari tempat sambal guys. Tambahkan juga garnish dari kacang panjang yang udah kita kepang, kemudian kita lingkarkan di pinggiran nasi yang udah kita cetak. Dan yang terakhir, jangan lupa sesuai dengan request nama dari si pemesan ya guys. Jadi di sini diminta tulisan Happy Birthday Siti Aisyah. Setelah garnish sudah terselesaikan, kita kembali menghias dengan garnish bunga. Agar tampilannya nampak kontras, kita bisa menyelipkan daun paterseli. Untuk daun paterselinya bisa diganti dengan sayuran lainnya, misalnya daun seledri, daun bawang, ataupun brokoli. Dan ini dia hasilnya guys, menata tumpeng yang super sederhana untuk teman kita Siti Aisyah. Terima kasih udah mempercayakan tumpeng ceria sebagai menu utama di hari bahagia. Langkah pertama pastinya kita udah siapkan tampah yang sudah kita bersihkan. Kemudian kita alaskan dengan daun pisang yang udah kita lipat segitiga. Rapatkan dan perkuat dengan menggunakan staples. Dan setelah semuanya rapi, baru kita letakkan nasi yang udah kita cetak. Lanjutkan dengan mencetak nasi kuning selagi panas tentunya. Kemudian kita letakkan di atas permukaan nasi putih. Cetak juga nasi kuning yang berukuran lebih kecil dari nasi yang pertama. Kemudian kita letakkan di atas permukaan nasi yang udah kita cetak padat. Langkah selanjutnya kita bisa memastikan lauk pauk yang memiliki warna kontras tentunya. Kemudian kita letakkan di sisiran tampah yang masih kosong. So di sini udah ada sate ayam. Karena sate ayamnya lebih banyak, jadi kita bisa bagi menjadi 2 bagian. Tips agar sate ayamnya nampak cantik, kita bisa menyelipkan daun pisang yang udah kita potong seperti ini, kemudian kita bentuk menjadi sebuah pita. Biar nampak rapi, kita bisa menggunting daun pisang yang udah kita sematkan, kemudian kita bisa tata dengan berdekatan. Langkah selanjutnya kita bisa menaruh lauk pauk berikutnya, yaitu orek tempe kering yang udah dikeringkan tentunya, kemudian kita letakkan di sisiran tampah yang masih kosong. Jangan lupa rapikan kembali agar terlihat lebih nampak cantik. Untuk lauk yang selanjutnya, yaitu lauk yang paling utama adalah ingkung. Dan di sisiran tampah yang masih kosong, di sebelahnya sate, kita bisa masukkan atau kita letakkan sambal goreng kentang lengkap dengan hati sapi dan juga pete. Sebelum kita lanjutkan menata lauk pauk, kita bisa letakkan tempat wadah sambal untuk ingkung. Tentunya biasanya ingkung kan identik dengan tidak pedas, jadi ada sebagian teman-teman yang suka makan pedas untuk colekan ya guys. Tahap berikutnya, kita letakkan sayur mayur untuk urap-urapan.
So, di sini udah ada sayur tauge, kemudian ada sayur sawi. Jadi sawinya di sini agak ada tekstur pahitnya, tapi gurih ya guys. Kita alupi cukup dengan berubah warna aja, jadi masih ada tekstur crunchy-nya agar mendapatkan rasa urap yang paling endul. Letakkan bumbu urap di tengah-tengahnya, kemudian kita pisah-pisahkan seperti ini. Ini gunanya bertujuan agar tidak mudah basi. Jadi saat menghidangkan jangan langsung dicampur dengan sayur mayur yang udah kita alupin. Sayur berikutnya ada patahan dari wortel. Seperti biasa kita manfaatin untuk sayur mayur dan warnanya pun bisa makin kontras. Di sela-sela yang masih kosong kita bisa letakkan kembang turi atau bunga turi yang udah matang tentunya. Kemudian kita rapikan kembali. Menyusul lauk selanjutnya, di sini udah ada mie goreng tentunya yang super duper pedas tapi menggugah selera. Kemudian kita letakkan di sisiran tampah yang masih kosong. Di sebelahnya sambal goreng hati kentang. Dan yang terakhir, untuk ruang yang masih kosong atau tempat yang masih kosong, kita bisa letakkan rendang sapi. Rendang sapi Padang tentunya sangat cocok bila dihidangkan dengan nasi kuning. Berikutnya, setelah nasi dan juga lauk pauk tertata rapi di atas tampah, kemudian kita bisa menghiasi dengan garnis bunga yang udah kita siapkan. Garnis bunga mawar kali ini terbuat dari buah bit. Untuk tutorialnya ada di video sebelumnya atau cek di playlist bagian garnis dan tempat wadah sambal. Jangan lupa selipkan tusuk lidi sebagai penyangga dari garnis yang udah kita buat. Nah, ini dia. Setelah finishing kita bisa letakkan sambal yang udah kita buat. Kemudian kita letakkan di tempat wadah yang udah kita siapkan. Wadah kali ini cukup simple, cuman dibentuk seperti ini, mangkuk, kemudian ada tutupnya. Untuk cara pembuatan sambal agar bisa bertahan lama, bisa juga dilihat di video sebelumnya ya guys. Next, jangan lupa rapikan kembali mahkota kerucut. Tentunya tumpeng identik dengan kerucut penutup dari daun pisang. Agar nasi kuningnya nampak lebih cantik, kita bisa menambahkan garnis dari terong ungu. Bisa juga diganti dengan tomat cherry, cabai, ataupun ketimun, ataupun jenis sayuran yang bisa kalian dapatkan. Oh, tipsnya cukup simpel. Untuk memperkuat tampilannya, kita menggunakan tusuk lidi agar bisa lebih kokoh saat menancapkan. Tips agar nasi tumpeng nampak menyatu, karena di sini kita nggak punya cetakan, kita bisa menggunakan ketimun atau garnis lainnya. Untuk menutupinya kita bisa menggunakan ketimun yang udah kita iris tengah, kemudian kita iris tipis-tipis seperti ini dan kita susun melingkar di pinggiran nasi kerucut yang udah kita cetak. Dan ini dia hasilnya guys, menata tumpeng yang super sederhana tapi sangat menggugah selera, tentunya ala Ulin Kura Ceria. Semoga tutorial di Tumpeng Ceria dapat bermanfaat buat kalian yang mau mengadakan acara baik milad ataupun tasyakuran di rumah. Langsung saja aku siapin tampah yang sudah dibersihkan. Alaskan dengan daun pisang seperti biasa, kemudian perkuat dengan staples ya guys. Tahap selanjutnya kita letakkan nasi putih di tengah tampah yang udah kita siapin. Tentunya udah kita cetak padat. Di sini aku menggunakan cetakan loyang yang untuk kue itu ya guys. Dan aku kasih alas plastik karena ini udah sering digunakan. Ini juga salah satu tips agar cetakan nasi itu nampak lebih rapi ya guys.
Karena daun pisangnya kurang rapi, jadi kita rapikan kembali dan kita gunting sampai membentuk lingkaran seperti ini kurang lebihnya. Selanjutnya kita cetak nasi kuning yang udah kita padatkan, kemudian kita taruh atau kita susun di atas nasi putih yang udah kita siapkan ya guys. Jangan lupa rapikan kembali nasi kuning agar nampak menyatu dengan nasi putih ya guys. Setelah itu pastikan lauk pauk yang memiliki warna kontras dan kita letakkan di sisiran tampah yang masih kosong. Di sini pertamanya aku letakkan ingkung terlebih dahulu ya guys. Selanjutnya kita letakkan sayur urap yang udah kita sediakan. Jangan lupa pilih sayuran untuk urap-urapan atau kuluban ya, kalau di kampungku namanya ini kuluban. Jadi kita pilih dengan beraneka warna agar warnanya makin kontras ya guys. Setelah kita letakkan sayur mayur dan juga bumbu urap, kemudian kita letakkan garnish mangkok. Nah, ini garnish mangkok terbuat dari labu kuning yang udah aku pahat atau aku ukir berbentuk seperti tas kecil gitu ya guys. Untuk pembuatannya nanti di next video ya, pasti aku akan share. Dan selanjutnya kita letakkan juga sayur mayur. Di sini ada sayur kaijoy. Kaijoy itu kalau di Indonesia namanya sawi ijo, tapi sawi ijonya ini jenisnya agak cenderung lebih pahit-pahit dikit tapi renyah banget. Dan di sini juga ada tauge yang udah aku rebus, tapi rebusnya itu cuman berubah warna aja udah selesai. Ada juga kacang panjang, kemudian ada juga wortel. Wortel ini dari sisa garnish, jadi aku potong kecil-kecil biar mempercantik warna aja ya guys. Ada juga bunga turi sebagai pelengkap dari urap. Kemudian lauk selanjutnya ini ada orek tempe. Yang pengen tahu resepnya orek tempe atau kering tempe kentang ada di video sebelumnya ya guys. Dan di sebelahnya urap ada mie goreng yang super duper pedas nampolnya. Kemudian di sini ada telur yang udah bikin balado, kemudian kita belah-belah jadi dua, simple saja. Setelahnya kita susun rapi di sisiran tampah yang masih kosong atau di sampingnya kering tempe ya. Dan selanjutnya di ruangan tampah yang masih kosong kita isi atau kita taruh dengan sate ayam ya guys. Selanjutnya masih ada satu lauk lagi, yaitu sambal goreng hati dan sayur. Kita masukkan atau kita letakkan di sisiran tampah yang masih ada kosongnya seperti ini, di antara balado telur dan sate ya guys. Jangan lupa berikan taburan pelengkapnya untuk sate agar rasanya makin mantap ya guys. Di sini ada bawang merah yang udah diiris tipis, kemudian cabai dan juga jeruk nipis yang udah aku iris kecil-kecil dan aku beri perasan jeruk nipis. Kemudian kita taburkan kecap manis cap bangau, gitu aja, simple banget sate ala Ulin Kuracuria ya guys. Menyusul di tahap selanjutnya, nasi kuning yang udah kita cetak kembali kita susun di atas nasi kuning yang udah kita tempatkan di tampah, kemudian kita rapikan kembali agar terlihat menyatu ya guys. Sekiranya semua udah tersusun rapi, kita bisa hiasi dengan garnish yang udah kita siapkan. Di sini udah ada kacang panjang yang kita lingkarkan di sisiran nasi kuning yang udah kita cetak. Kita selipkan menggunakan tusuk gigi agar lebih memperkuat kacang panjang menyatu pada sisiran nasi kuning. Kemudian aku hiasi dengan garnish cukup menggunakan mentimun yang udah aku belah dua dan aku iris tipis-tipis di lingkaran nasi kuning yang udah kita susun. Selanjutnya kita gunakan tomat cherry tomat atau tomat cherry, kebalik ya. Kemudian kita selipkan di sisiran nasi kuning yang udah kita hias seperti ini, jadi biar ada motifnya merah-merah lah guys. Di tahap selanjutnya kita letakkan nasi kerucut yang udah kita padatkan di atas nasi kuning yang udah kita susun ya.
Kemudian kita letakkan bunga dari garnish yang udah kita siapkan. Di sini biar lebih nancep, kita bisa menggunakan dengan tusuk gigi ya guys. Jangan lupa juga kita letakkan mahkota kerucut yang identik dengan penutup daun pisang ya guys. Di tahap selanjutnya kita bisa masukkan sambal di tempat wadah yang udah kita siapkan ya guys. Jadi kita masukin sampai benar-benar memenuhi mangkok dari labu kuning yang udah kita bikin garnish untuk tempat sambal. Ya, ini dia cara mudah menata tumpeng yang super sederhana tapi kelihatan mewah ya guys. Dan tumpeng ini dipesan oleh saudari Miss Angel dan Miss Kiki. Kami ucapin syukran katsiran wa jazakumullah khair ahsan ya dek. Makin berkah dalam setiap umurnya. Tentu saja kita udah membuat dasaran sebagai wadah nasi tumpeng terlebih dahulu. Kemudian baru kita meletakkan cetakan nasi tumpeng yang udah kita padatkan. Selanjutnya menyusul kita letakkan nasi kuning yang udah kita padatkan di atas permukaan nasi putih. Di sini kita menggunakan cetakan loyang yang berbahan aluminium. Selanjutnya kita pastikan lauk pauk yang memiliki warna kontras dan kita letakkan lauk pauk di sisiran ruang yang masih kosong. Tahap pertama kita letakkan ingkung terlebih dahulu. Menyusul berikutnya kita letakkan sate ayam panggang teflon. Yang pengen tahu resepnya kalian bisa lihat di video sebelumnya. Kita letakkan di sisiran tambah yang masih kosong dan kita rapikan kembali. Letakkan juga sambal goreng hati sapi bersama dengan sayuran. Yang pengen tahu resepnya juga ada di video sebelumnya. Kalian bisa tengok-tengok video ulin ya. Selanjutnya menu yang keempat yaitu sayur mayur. Jangan lupa pilih sayuran untuk urap-urap atau kuluban ya, dengan beraneka ragam warna. Sambil menempatkan sayuran untuk urap, jangan lupa rapikan juga agar terlihat makin manis. Untuk sayuran urapnya di sini kita menggunakan ada kacang panjang, ada tauge, ada bumbu urapnya tentu saja. Kemudian ada sawi. Sawi di sini nggak pahit ya, enak sekali. Dan ada wortel. Selanjutnya kita taruh mangkok dari hiasan labu kuning yang udah kita bikin garnish. Kita taruh pas di tengah-tengahnya untuk menempati sambal. Langkah berikutnya kita letakkan orek tempe sebagai menu yang paling identik di tumpeng ceria. Jadi rata-rata dari konsumen setiap kali saya tanya, pilih menu apa kak, pilih mana, pilih apa, mereka akan menjawab salah satunya adalah paling kesukaannya orek tempe. Selanjutnya kita letakkan menu yang terakhir yaitu menu yang keenam, telur rawis, telur yang diiris-iris di selipan tampah yang masih kosong. Perlengkapan selanjutnya kita hias dengan garnish bunga yang udah kita siapkan. Di sini garnishnya kita membuat dari mentimun, super simple dan tanpa ribet. Pemula pun pasti bisa membuatnya. Di next video insya Allah aku akan share buat teman-teman gimana cara membuat garnish dari mentimun yang super simple ini. Berikutnya kita letakkan sambal di tempat mangkok yang udah kita siapkan. Sambal mangkok. Ini sambal kecrut pedasnya luar biasa. Jadi buat colekan ayamnya, rapikan kembali bersamaan dengan garnish yang unyu-unyu super duper gemesin dari labu kuning. Kemudian kita taruh kerucut dari nasi kuning.
Jangan lupakan mahkota kerucut dari daun pisang karena tumpeng identik dengan kerucut. Kemudian kita letakkan kepangan dari kacang panjang yang udah kita siapkan di lingkaran nasi kuning yang udah kita cetak. Karena kepanjangan jadi kita potong. Ini dia tumpeng ceria udah siap dihidangkan. Terima kasih tak terujung buat teman-teman yang udah mempercayakan menu utama tumpeng ceria sebagai momentum yang gak akan pernah terlupakan di hari spesial kalian. Selanjutnya cetak nasi tumpeng, nasi putih selagi panas hingga padat, sesuaikan dengan ukuran tumpeng. Kemudian kita letakkan di tengah-tengah tampah yang udah kita siapkan. Setelah itu pastikan lauk pauk yang memiliki warna kontras dan kita letakkan lauk pauk pada sisiran tampah yang masih kosong. Di sini kita memulai untuk meletakkan ingkung terlebih dahulu. Menyusul kita letakkan sate ayam di ruang yang masih kosong. Kita atur tempatnya serapi mungkin. Kemudian kita beri hiasan warna kuning dengan telur rawis. Telur yang didandar tipis-tipis dan diiris itu namanya telur rawis. Menyusul kita letakkan orek tempe. Ini orek tempenya super duper nagihin. Setiap teman-teman yang pesen tumpeng ceria pastinya mereka meminta orek tempe sebagai lauk utama ya. Kemudian kita rapikan pada sisiran tampah yang masih kosong seperti ini. Tahap selanjutnya menyusul kita letakkan ikan asin berbalut tepung dengan aroma yang khas yaitu daun jeruk. Yang pengen tahu cara memasaknya ikan asin balut tepung ada di video sebelumnya. Kembali lagi kita letakkan telur rawis yang udah kita potong-potong tentunya di sisiran tampah atau di sela-sela lauk yang masih kosong biar warnanya makin kontras. Menyusul lauk selanjutnya yaitu sambal goreng hati dengan sayuran. Kalian pengen tahu resepnya juga ada di video sebelumnya. Dan di sela-sela tampah yang masih kosong di antara sate dan sambal goreng hati kita bisa letakkan telur rawis. Jangan lupa rapikan kembali agar terlihat lebih rapi dan cantik. Dan seperti biasa setelah menata aneka warna menu makanan pastinya aku menghitung kembali agar nggak ada yang terlupa. Setelah itu kita pilih sayuran untuk urap-urapnya atau kuluban kalau orang desaku mengatakan ini adalah kuluban sayur dengan beraneka warna. Di sini udah ada bumbu urap sayur. Dan di sela ruang yang masih kosong kita letakkan garnish mangkok unyu-unyu ala ulin gura ceria. Dan sayurnya ada mulai dari sawi hijau. Kalau sawi hijau di Hongkong itu rasanya lebih lezat dan renyahnya itu ngena banget ya. Jadi cocok banget kalau dibikin urap sayur buat tumpeng ceria. Ada juga sayur tauge yang udah kita rebus, tapi rebusnya ini cuman berubah warna jadi agak setengah mentah ya. Tapi bikin renyahnya itu loh yang bikin selalu pengen dan pengen. Siapa buat kamu yang suka tauge ngacung termasuk aku ya. Selanjutnya ada wortel. Biar mempercantik warna urap kita beri irisan wortel. Dan wortel ini dari irisan hasil garnish, jadi kita nggak buang buat kulupannya. Berikutnya kita taruh tauge mentah yang masih mentah ya, organik banget karena bikin sendiri ala ulin gura ceria tentunya dari bahan dasar kacang hijau. Menyusul sayur selanjutnya yaitu kacang panjang yang udah kita iris seperti ini di ruangan tampah yang masih kosong. Kemudian kita rapikan kembali.
Tahap selanjutnya kita letakkan nasi kuning yang udah kita cetak dengan padat, kemudian kita rapikan kembali. Setelah itu menyusul nasi kuning yang udah kita cetak dengan kerucut di atas tumpeng yang udah kita cetak pula, di tengah-tengah tentunya paling atas sendiri. Sematkan kacang panjang yang udah kita kepang pada lingkaran tumpeng yang udah kita cetak. Selanjutnya kita beri hiasan garnish yang udah kita siapkan agar tampilannya makin manis. Jangan lupa mahkota kerucutnya juga ya, agar identik dengan penutup daun juga. Dan untuk teman-teman mungkin kalian berpikir kenapa sih daunnya ngirit banget? Tahu aja, karena daun di Hongkong itu harganya nihil alias mehong, nggak seperti di desa, tinggal metik aja ya. Selipkan garnish bunga mawar dari kulit tomat tentunya, dan tomatnya dibikin sambal kecrut, nanti ditaruh di dalam garnish mangkok yang udah kita siapkan. Kita taruh di sela-sela yang masih kosong di antara kacang panjang yang melingkar pada nasi kuning. Tambahkan irisan mentimun tipis-tipis agar nasi tumpeng lebih cantik. Tahap berikutnya kita masukkan sambal ke dalam mangkok garnish yang udah kita siapkan. Tuang semuanya sampai penuh, kemudian kita rapikan kembali. Jangan lupa letakkan juga tutup mangkok dari garnish yang udah kita buat seperti ini, biar lebih kuat kita menggunakan tusuk. Tahap berikutnya kita rapikan kembali dan kita selipkan tulisan sesuai dengan pemesanan dari Bapak Agung dan Bunda Susi. Yap, demikian video kali ini menata tumpeng yang praktis ala Ulin Kuraceri. So guys, di sini aku udah bikin dasaran sebagai wadah nasi tumpeng terlebih dahulu ya. Kemudian aku gunakan tampah dengan beralaskan styrofoam, lipat daun pisang segitiga dan perkuat dengan staples. Kemudian aku bikin anyaman dari kacang panjang. Untuk detail videonya ada di video sebelumnya ya guys. Jadi putih-putih di tengah itu adalah styrofoam, dimana tips agar tumpeng nampak megah dan lebih tinggi, karena pesannya itu kan nggak mencapai dari target nasi ya. Jadinya aku menggunakan styrofoam dan aku bungkus dengan plastik agar lebih kelihatan tinggi. Kemudian kita letakkan nasi yang udah kita padatkan di atas styrofoam yang udah kita bentuk bundar. Rapikan kembali sampai pas di tengah-tengah styrofoam yang udah kita bentuk ya guys. Dan di sampingnya itu ada tempat sambal dari labu kuning garnishnya kali ini yang aku bentuk seperti daun, jadi seperti 2 daun gitu, bisa seperti tas gitu ya guys. Selanjutnya kita padatkan nasi kuning dan kita letakkan di atas permukaan nasi putih yang udah kita cetak ya guys. Selanjutnya kita pastikan lauk pauk yang memiliki warna kontras dan kita letakkan di sisiran tampah yang masih kosong. Di sini kita letakkan terlebih dahulu ingkung yang udah diungkep, kemudian kita bakar menggunakan teflon ya guys. Lanjutkan dengan meletakkan sayuran untuk urap-urap atau kuluban dengan beraneka warna ya guys. Ini juga ada kacang panjang. Di sini kalau aku ngerebusnya biasanya cukup setengah matang aja, jangan terlalu lembek, karena urap kalau terlalu lembek itu rasanya udah beda. Kemudian ada wortel. Ini wortel dari sisa garnish ya guys. Jadi patahan-patahan garnish aku manfaatin untuk sayur urap-urapan. Dan ini juga ada pucuk ubi atau daun singkong yang masih muda, aku rebus kayak gitu terus aku potong-potong. Kemudian ada juga bunga turi ya guys. Di sini bunga turi susah dapatin, aku dapetin beli dari toko Thailand.
Kita lanjutkan dengan menata lauk selanjutnya, yaitu sate ayam ya guys. Jadi sate ayamnya ini cuman pakai teflon karena kalau nyalain bara api agak susah. Dan aku taburkan dengan taburan buat bumbu sausnya. Ada kecap manis, bawang merah, bawang putih tentunya, cabai, dan juga jeruk nipis. Kemudian aku kasih pita dari daun pisang tentunya. Kemudian aku gunting biar kelihatan seperti pita gitu. Terus aku berdiriin ya guys. Dan di ruang tambah masih kosong, aku letakkan tauge atau kecambah. Ini dibuat sendiri, jadi organik banget ya guys. Enak banget menurut saya. Dan ini banyak banget khasiatnya. Aku taruh di selipan antara sate dan daun singkong. Menyusul lauk pendamping lainnya, yaitu orek tempe. Dan orek tempe ini adalah salah satu menu terfavorit di Tumpeng Ceria ya guys. Menyusul lauk pendamping lainnya, yaitu orek tempe ya guys. Kita lanjutkan dengan menata lauk di sisiran tambah yang masih kosong tentunya. Di sini ada ikan asin, jadi nggak terlalu asin, juga nggak hambar-hambar banget, sedang lah ya. Ikan yang aku baluri dengan tepung, kemudian aku goreng kering. Di sini ada juga resepnya di video-video sebelumnya ya. Langkah berikutnya kita letakkan perkedel kentang. Ini perkedel kentangnya rasa sapi, kita letakkan di pinggiran nasi putih yang udah kita cetak di tengah-tengahnya, melingkari sampai batas lingkaran ya guys. Dan untuk bumbu urapnya aku selipin di tengah-tengah kacang panjang dan juga sayur bunga turi ya guys. Setelah semua lauk tersusun rapi, kemudian jangan lupa hiasi dengan garnish bunga-bunga yang sudah kita siapin agar tampilannya makin manis. Di sini garnishnya cukup menggunakan timun dan juga wortel ya guys. Jadi cukup simpel aja, nggak neko-neko, karena di Tumpeng Ceria selalu mengutamakan lauk lebih banyak daripada garnishnya. Selanjutnya kita selesaikan tahapan nasi tumpeng kuning atau nasi kuning yang warnanya kuning ya guys. Kita padatkan kembali dan kita letakkan tulisan yang bernama 3 teman ya, yang ulang tahun pada siang hari ini. Jadi digabungin mulai dari yang namanya Tri, Umi, dan Susi. Insya Allah ini udah beberapa kali pesannya ya. Tiap tahun kalau ulang tahun selalu pesannya, alhamdulillah selalu di tempatnya Ulin Kura Ceria. Selanjutnya kita selesaikan nasi kuning yang udah kita cetak kerucut, dan jangan lupa mahkota kerucut identik dengan penutup daun pisang ya guys. Sedangkan untuk sambelnya kita letakkan di dalam wadah tempat garnish dari labu kuning yang udah kita siapin tadi ya guys. Jadi pelan-pelan aja biar nggak ngejibrat ke tetangga atau ke sebelah. Dan untuk cara pembuatan garnish tempat wadah sambal dari labu kuning tentunya udah banyak banget ya yang aku share. Tinggal finishing guys. Sekarang kita letakkan. Nah, di sini aku beri hiasan cuma mentimun yang aku potong seperti bulan separuh, di tengahnya aja tipis, terus aku susun melingkar di sisiran nasi kuning ya guys. Setelah mentimun tersusun rapi melingkar, kemudian di sini ada terong mungil yang berwarna ungu. Jadi ini bisa buat lalapan, selain buat hiasan juga bisa buat lalapan. Jadi aku menggunakan tusuk lidi agar memperkuat untuk nancepin ke nasi putihnya ya guys.
Dan yang terakhir masih ada tulisan milad, yaitu ulang tahun ya guys. Jadi di sini menggunakan huruf biasa aja, milad kita tancapkan di atasnya bergedel biar tulisannya kelihatan tulisan MILAD, milad. Ya udah selesai dan ini dia hasil tumpeng ulin kura ceria hari ini ya guys. Jadi ini pesanan dari Bunda Umi, Bunda Tri dan juga Bunda Susi. Terima kasih ya Bun untuk kalian bertiga. Semoga barokah dalam setiap umurnya dan tentu saja tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Kami juga ngucapin syukran katsiran wa jazakumullah khairan ahsan, selalu mempercayakan tumpeng ceria di hari spesial, di momentum yang paling bahagia. Berkah-berkah selalu ya buat semuanya. Dan sampai di sini dulu video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih tak terhujung buat semua sahabat yang udah singgah di channel Ulin Kura Ceria. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Salam sehat kuliner dan salam Agustus Merdeka. Wassalam.